Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana setup dan juga beberapa konfigurasi ya terkait instalasi WordPress dan juga beberapa tools untuk menjalankan WordPress di local server gitu ya. Nah, kemarin kita kan sudah membahas introduction ya teman-teman terkait WordPress itu apa, keunggulan dari WordPress itu apa, dan karena WordPress ini adalah salah satu CMS yang paling populer di dunia saat ini dalam pengembangan website, jadi ya teman-teman bisa memilih WordPress sebagai CMS untuk membuat website dari nol gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin memberikan sedikit pemahaman ya, bagaimana cara untuk men-setup WordPress itu sendiri. Sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buat langsung gitu di website resminya atau dari WordPress-nya sendiri hostingnya, teman-teman bisa akses aja di wordpress.com. Teman-teman bisa akses wordpress.com. Nanti kalau teman-teman mau ngikutin yang tutorial saya, ya mungkin teman-teman akan ada beberapa tahapan untuk menginstal beberapa tools ya. Tapi kalau misalkan teman-teman gak mau ribet, teman-teman bisa kunjungi situs resminya WordPress untuk bisa membuat website di hostingnya WordPress. Nanti teman-teman tinggal login aja, bisa lewat email ya. Nanti silakan login aja. Kebetulan saya juga punya akun di email saya. Nanti ada beberapa settingan ya teman-teman ya. Karena ini saya udah pernah buat website sederhana, nanti teman-teman tinggal ikutin aja aturannya. Seperti membuat domain, nama websitenya, nanti beberapa deskripsi singkat dan lain-lain. Nanti diikuti saja sesuai yang diberikan oleh WordPress. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau langsung di situs resminya. Nanti kalau teman-teman mau yang ini kan, kalau situs resminya kan berarti kan harus pakai koneksi internet ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tanpa internet, nanti kita sorry teman-teman. Nanti kita mainnya di local server aja. Nah, teman-teman bisa langsung yang pertama ya teman-teman ya, kita akan menginstal namanya Laragon teman-teman. Kira-kira apa sih Laragon? Jadi sebenarnya Laragon itu semacam software yang di dalamnya itu bisa membuat sebuah local server. Jadi dia itu Laragon itu sebuah development environment, dan di dalamnya juga ada beberapa bahasa pemrograman yang didukung seperti PHP. Dan karena WordPress itu dibuat menggunakan bahasa PHP, jadi untuk instalasi WordPress di Laragon cukup sederhana begitu. Nanti kita akan buat local server menggunakan si Laragon ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan XAMPP ya, sebenarnya nggak ada perbedaan gitu untuk bisa mengakses WordPress-nya. Cuma hanya saja untuk Laragon ini lebih simpel dan sederhana. Dikatakan kalau di sini tuh dia tuh memiliki fitur pretty URLs. Artinya kalau teman-teman pernah menggunakan XAMPP, mereka itu menggunakan URL seperti ini teman-teman. Sedikit pemahaman aja ya. Dia localhost, nama folder, misalkan nama foldernya latihan web. Nanti baru mereka akses file indexnya. Nah, ini kan panjang ya teman-teman ya kalau pakai PHP-MyAdmin. Ada sebenarnya cara mudahnya, tapi kalau misalkan kita pakai Laragon itu sesimpel ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan nama folder projectnya, misalkan latihan web. Nanti tinggal titik tes.
Nah, sesederhana ini kalau pakai Laragon. Nanti kita akan praktekkan teman-teman ya seiring berjalannya kursus. Nah, setelah itu nanti kita download dulu ya teman-teman ya. Silakan akses laragon.org/download. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai OS 64 bit, nanti download aja yang 64 di sini, yang 173 MB. Kalau ya teman-teman punya yang Windows 32 bit, nanti teman-teman bisa akses yang di older versions, Laragon yang 32 bit. Nanti tinggal download aja. Di sini lengkap dokumentasinya. Ini untuk yang 32 bit. Disesuaikan aja ya teman-teman ya. Di download aja di sini. Taruh di folder teman-teman yang biasa download aplikasi. Karena kebetulan saya udah pernah download. Jadi biar untuk mempersingkat waktu, kita coba install ya teman-teman ya. Nanti kalau udah selesai di download, teman-teman diklik aja 2 kali. Diklik yes. Oke. Nah, ini untuk lokasi instalasinya teman-teman disesuaikan ya. Kalau mau ngikutin defaultnya, silakan aja. Kalau mau ngikutin defaultnya silakan aja, nanti tinggal di next aja. Nah, setelah itu ini nggak usah di checklist ya. Ini nggak usah, ini di checklist boleh. Nah, ini nih. Ini yang saya maksud, your app will get pretty URL. Hanya dengan menuliskan app.test, teman-teman udah bisa akses website teman-teman. Nah, nanti tinggal di next aja. Install. Ditunggu. Jadi Laragon ini sebenarnya kurang lebih sama kayak XAMPP. Cuma ya mereka dibuat sesederhana mungkin, dan untuk pengembangan website developer itu sangat-sangat mudah dan cepat. Itu keunggulan dari Laragon. Jadi rata-rata ya kebanyakan kalau misalkan kita buat proyekan gitu ya, untuk nge-testing di lokal ya pakainya Laragon biasanya sebelum production. Begitupun kalau teman-teman mau buat website di WordPress ya. Kalau teman-teman nggak punya provider hosting, teman-teman bisa mencoba di local server. Nah, ini salah satunya Laragon bisa digunakan sebagai salah satu buat setup servernya di lokal. Nah, kalau udah klik aja finish. Nah, ini untuk tampilan Laragonnya ya teman-teman ya. Nah, setelah ini diinstal, teman-teman balik lagi nih. Ada satu software yang harus diinstal, yaitu database-nya. Kita menggunakan MySQL, dan ini salah satu software yang di dalamnya mendukung SQL sebagai DBMS. Jadi karena kita membuat WordPress itu di local server, otomatis kita membutuhkan database. Jadi PHP MyAdmin ini adalah sebuah software. Dia basisnya GUI atau Graphic User Interface yang nantinya akan digunakan sebagai pengelola database MySQL itu sendiri. Nah, mungkin sesederhana itu ya. Intinya kita butuh database sebagai penyimpanan data dari si WordPress-nya itu sendiri. Oke, teman-teman tinggal download aja. Ini karena kebetulan saya udah download. Nah, teman-teman bisa langsung arahkan lokasi instalasinya di file Laragon itu ya. Tadi kan teman-teman install di folder diletakkan di file C ya, di data C. Nah, teman-teman klik aja Laragon di sini. Klik www. Nah, teman-teman langsung maaf, bukan di www, di etc.
Nah, setelah itu klik folder apps. Nah, baru teman-teman save di sini. Tinggal download. Setelah itu balik lagi, kita balik ke datasy-nya. Laragon, etc, apps. Nah, ini teman-teman ekstrak aja ya. Teman-teman ekstrak. Kemudian setelah selesai, nanti teman-teman tinggal ubah nama ini. Jadi php-myadmin aja. Jadi nanti dihapus ininya. Nah, kebetulan saya udah punya. Jadi saya hapus aja yang tadi ya. Nah, nanti diletakkan di sini. Nah, setelah itu teman-teman balik lagi ke software Laragonnya. Nah, setelah udah, teman-teman pastikan bahwa php-myadmin ini ada di file Laragon ini. Caranya gimana? Teman-teman buka dulu ini yang tadi ya, Laragonnya, klik kanan. Kemudian pilih MySQL. Nah, kalau php-myadmin-nya udah ada, berarti tandanya teman-teman udah berhasil untuk memasukkan software php-myadmin sebagai database kita nanti buat manajemen database. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa langsung klikkan start all di sini ya buat menjalankan servernya. Nah, jika sudah diklik, teman-teman silakan klik juga database-nya di sini ya. Nah, ini tampilan database kita nanti untuk menyimpan beberapa file atau data-data yang ada di WordPress nanti yang akan kita buat. Silakan sesuaikan username-nya root, passwordnya dikosongkan saja, login. Oke, stop nyampe sini. Langkah selanjutnya adalah sekarang kita akan menginstal WordPress-nya teman-teman. Nah, untuk yang wordpress.com itu dihususkan untuk membuat website langsung di situs WordPress-nya. Jadi kita dikasih hosting gratis. Tapi kalau yang wordpress.org ini kita khusus buat salah satunya untuk mendapatkan instalasi file WordPress-nya. Silahkan klik get WordPress. Teman-teman download aja WordPress-nya yang versi terbaru. Kemudian taruh penyimpanan file WordPress-nya di file Laragon lagi, di folder Laragon. Nah, kalau untuk sekarang di www ya. Baru teman-teman save di sini. Kebetulan saya udah pernah save. Nah, teman-teman di save aja di sini. Kemudian di download. Balik lagi ke file Laragon, folder Laragonnya. Balik ke www. Nah, ini di ekstrak aja lagi di sini. Oke, jika sudah diekstrak, teman-teman tinggal ganti aja nama nama file project teman-teman, disesuaikan. WordPress-nya bisa diganti ya. Misalkan kita coba tadi latihan web, di enter. Nah, sekarang WordPress-nya sudah ada nih di file Laragonnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman balik lagi. Sekarang kita akan akses file tersebut di browser. Nah, caranya gimana? Klik aja. Tadi kan latihan web.test ya. Nah, langsung jalan teman-teman. Nah, sekarang kita udah berhasil masuk ke WordPress-nya. Ya. Sekarang kita setup ya teman-teman ya. Tadi saya ulangin lagi.
untuk langkah pertama, teman-teman silakan download dulu Laragonia sebagai salah satu fungsinya adalah sebagai untuk menjalankan server di lokal gitu. Terus kemudian selanjutnya teman-teman install phpMyAdmin. Setelah itu baru yang ketiga install WordPress-nya. Nah, ada 3 hal yang teman-teman harus perlu ketahui. Nanti tinggal setup aja, ikutin cara saya yang tadi. Selanjutnya teman-teman bisa langsung akses di URL-nya nama project.test. Untuk project WordPress baru tampilannya akan seperti ini ya. Nanti teman-teman pilih aja English yang United States, continue, lanjutkan. Let's go. Nah, selanjutnya teman-teman balik lagi ke phpMyAdmin yang tadi ya teman-teman ya. Yang ini. Teman-teman buat database baru. Klik new yang ada di sini. Buat namanya disesuaikan aja ya, seperti nama project yang kita buat tadi. Latihan WP. Create. Latihan web ya. Ini latihan web. Create. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Selanjutnya balik lagi ke WordPress yang tadi. Kita tulis tadi nama database-nya. Latihan web. Kemudian username-nya tulis aja root. Passwordnya kosongin. Ini oke, dan ini biarin aja. Tinggal submit. Oke, tinggal klik run the installation. Ditunggu aja ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, baru kita masuk ke setup untuk nama website kita, identitas website kita. Silakan diisi nama site title-nya bebas ya teman-teman ya. Misalkan latihan web sederhana, atau latihan web aja deh. Nama username-nya buat untuk login akses di WordPress, teman-teman bebas ya. Nggak usah yang terlalu sulit. Tulis aja admin. Passwordnya admin. Nggak masalah kok. Nggak apa-apa ya, kayak gini aja langsung. Oke, langsung install WordPress-nya aja. Apa nih? Oh, email bebas aja deh. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Oke, untuk instalasi WordPress sudah berhasil ya teman-teman. Klik login sekarang. Oke, masukkan username yang tadi admin. Passwordnya juga admin. Tinggal login. Oke teman-teman, udah berhasil ya masuk ke halaman dashboardnya. Ini adalah halaman dashboard WordPress yang dijalankan di local server. Tampilannya pasti berbeda memang dengan yang dijalankan di hostingnya WordPress. Karena mereka udah menyiapkannya secara default seperti ini. Nah, saya harapkan daripada ribet-ribet ya untuk memahami satu-satu, jadi mendingan teman-teman ikutin arahan saya yang kita jalankan di local server. Tapi sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Ada postingan, ada media, ada pages, ada comments. Sama ya. Tuh. Nggak ada bedanya. Jadi teman-teman bebas mau milih mau ikut yang dari hostingnya WordPress atau mau di local server kita yang kita buat sendiri setupannya. Nah, mungkin sampai sini aja teman-teman ya untuk setup WordPress dan juga beberapa tools pendukungnya. Jadi kalau semisal teman-teman masih bingung, teman-teman silakan tulis aja di kolom komentar nanti, atau teman-teman diskusikan aja sama saya. Nanti akan saya bantu insya Allah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ngikutin video ini dari awal, insya Allah
semuanya berjalan lancar sih. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk setup kali ini. Terima kasih udah menonton video ini. Kita bertemu di video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.